Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Putri, NIM 37191029. Saya akan membacakan topik yaitu Public Relation dan Citra Positif Brand Image Perusahaan. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu dan bagaimana cara public relation dalam hubungan brand image dalam citra positif perusahaan. jadi bagi perusahaan public relation ini yang sangat penting dalam menjaga kesan positif dari konsumen. Public relation ini tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan dengan skala yang sangat besar saja, tetapi oleh bisnis yang tengah kita bangun, terutama dalam meningkatkan brand image pada perusahaan, yaitu perusahaan pada produk yang saya bahas, yaitu produk Coca-Cola. Saya akan membuat contoh seperti produk yaitu minuman Coca-Cola. Coca-Cola ini merujuk pada minuman ringan yang tepatnya untuk menggambarkan kebahagiaan, sukacita, dan ketulusan. Mengapa saya memilih dalam produk minuman ini? Karena sebuah brand image-nya sangat bagus, sudah dikenal oleh masyarakat, sehingga in the city all night, and the band street bands and the neon lights. When I heard the thunder, I could feel the rain. It's the same to me, just different name. Nah, langsung saja saya akan menceritakan sejarah Coca-Cola. Sejarah Coca-Cola pertama kali diperkenalkan pada tanggal 8 Mei 1886 oleh John C.T. Pemberton, seorang ahli farmasi dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Dialah yang pertama kali mencampur sirup karamel yang kemudian dikenal sebagai Coca-Cola. Frank Robinson, sahabat. Sejarah singkat Coca-Cola di Indonesia. Coca-Cola pertama kali hadir di Indonesia sekitar tahun 1927 ketika Netherlands Indische Mineral Water Fabriek atau disingkat Pabrik Air Mineral India Belanda membotolkan untuk pertama kali di Batavia, yaitu tepatnya di Jakarta pada tahun 1971. Dengan pertambahan mitra usaha dan modal didirikannya pabrik pembotolan modern pertama kali di Indonesia dengan nama baru, yaitu PT Dejaya Beverage Bottling Company. Tercatat sampai saat ini 11 pabrik Coca-Cola beroperasi di berbagai provinsi di Indonesia, berturut-turut berdasarkan pada pendiriannya. Yang pertama Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang, Ujung Pandang, Bandung, Padang, Bali, dan Manado, Banjarmasin, dan Lampung. Sejak tahun 1992 secara resmi Coca-Cola Amatil di Indonesia terbagi menjadi dua entitas legal, yaitu PT Coca-Cola Bottling Indonesia atau disingkat dengan CCBI, dan PT Coca-Cola Distribution Indonesia yang disingkat dengan CCDI. Minuman Coca-Cola ini ada 3 rasa. Yang pertama, Coca-Cola Original Taste, minuman berkarbonasi rasa cola. Coca-Cola Light Tasty, bebas gula, bebas kalori. Yang ketiga, Coca-Cola Zero Sugar, bebas gula. Komposisi Coca-Cola yaitu ada air berkarbonasi, gula,
pewarna karamel yang kelas 4, konsentrat cola, dan pengatur keasaman atau yang disingkat dengan asam fosfat, dan terakhir dengan kafein. Coca-Cola ini membuat slogan untuk menarik konsumen, yaitu rasakan momennya. 2020 sampai 2021 sekarang, hidupkan semangatmu. 2021 sekarang, bersama berasa lebih. Mari kita tonton iklan yang saya siapkan. Coca-Cola sering ditunjuk FIFA menjadi sponsor kejuaraan sepak bola Piala Dunia. Coca-Cola ini menjadi sponsor Piala Dunia hampir setiap tahun yang diselenggarakan Piala Dunia yang diselenggarakan Piala Dunia, termasuk Piala FIFA 2010, Piala Dunia FIFA 2014, dan Piala Dunia FIFA 2018. Because on that day, this man showed the whole world not just how to celebrate, but how to live. Nah, saya akan menjelaskan Coca-Cola Euro Pacific Partners yang sudah saya jelaskan tadi, disingkat dengan CCEP, adalah salah satu perusahaan FMCG barang konsumsi terdepan dunia. Di sini kami memproduksi, mendistribusi, dan menjual berbagai merek dan berbagai rasa yang disukai di dunia, melayani lebih dari 600 juta konsumen dan mendukung 1,75 juta pelanggan di 29 negara. Kami bergerak sebagai bisnis multinasional yang kuat dengan skala wilayah yang luas, didukung oleh tim hebat serta pengetahuan yang layanan terhadap pelanggan dan komunitasnya yang kuat. Dengan strategi public relation, bisnis yang dikembangkan di era globalisasi seperti sekarang ini harus bisa dijalankan dengan baik, sehingga mampu bersaing dengan para kompetitor. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah membangun brand image atau citra positif perusahaan untuk pengenalan produk. Biasanya menjadi langkah utama yang penting untuk dilakukan agar produk berupa barang atau jasa yang kita miliki sehingga dikenal oleh konsumen pada produk perusahaan, pada produk Coca-Cola. Si public relation dalam membangun brand image pada perusahaan, pada dasarnya strategi public relation ini untuk meningkatkan brand image ini bertujuan agar sebuah brand bisa membentuk persepsi masyarakat, membangun rasa percaya masyarakat terhadap brand. Semakin bagus dan kuat brand ini,
yang dibangun loyalitas dan ketertarikan konsumen untuk membelinya semakin tinggi juga. Secara umum public relation berperan dalam menjaga hubungan baik dengan audiens. Tujuan dari seorang public relation adalah membujuk masyarakat, investor, atau perusahaan untuk meyakinkan suatu pendapat terhadap persepsi tertentu, biasa tentang produk kepemimpinan maupun keputusan politik. Kegiatan berupa berbicara di press conference, bekerja sama dengan pers, sehingga komunikasi dengan karyawan dalam membangun branding ini. Branding public relation berperan untuk meyakinkan target audiens terkait persepsi terhadap produk dan terhadap brand publik. Public relation juga berperan dalam klarifikasi untuk mengembalikan nama baik sebuah perusahaan. Selain dengan strategi public relation dalam meningkatkan brand image, kita bisa menggunakan jasa sebagai media sebagai sarana promosi, seperti mengiklankan di media massa seperti sosial media, tabloid, koran, media promosi seperti poster, banner, brosur, promosi media internet menggunakan. Adapun 4 pilar kunci yang digalakkan oleh PT Coca-Cola Amatil di Indonesia yang disingkat dengan CCAI sebagai parameter ya dalam menjalankan program Adapun 4 pilar kunci yang digalakkan oleh PT Coca-Cola Amatil di Indonesia yang disingkat dengan CCAI sebagai parameter dalam menjalankan program corporate social responsibility yang harmoni, yang berkelanjutan, yang diantaranya yang pertama menjaga dan melestarikan lingkungan, yang kedua mengembangkan kesempatan ekonomi marketplace, yang ketiga menerapkan budaya kerja yang baik dan nilai positif di kalangan karyawan yang disebut dengan workplace, yang keempat kontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi seluruh masyarakat sehingga di sekitar perusahaan atau disebut dengan community. Berdasarkan 4 pilar tersebut, diharapkan perusahaan Coca-Cola ini mendapatkan tempat di hati masyarakat sekitar di daerah operasi dan pemerintah setempat pada perusahaan PT Coca-Cola Amatil. Sekian dari saya atas penjelasan public relation dan brand image pada perusahaan pada produk Coca-Cola. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.